Pagi, ya. Ternyata duduk terus juga ini ya. Biasa sesi Iya, berdiri. biar aliran darahnya lancar, Pak Arif. Oke, terima kasih semuanya yang masih bersama dengan kita ya untuk sesi ini. Terima kasih banyak nih. Ngabuburit, Ya, ngabuburit. ngabuburit ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk sesi yang ketiga ini adalah saya akan bahas mengenai akad ya. Jadi kalau dalam ekonomi Islam ya, eh, ada akad yang harus dipenuhi ya. Saya akan jelaskan akad-akad itu ya, sehingga kita bisa untuk punya wawasan dan juga kita bisa untuk punya pemahaman ya, biar terkait dengan bisnis HDI kita ini ya, bahwa bisnis HDI kita ini sudah sesuai dengan apa yang dikaidahkan dalam ekonomi Islam ataupun pada bisnis syariah seperti itu ya. Oke. Ya. Ya. Oke ya. Ya. Jadi akad dalam konteks bisnis dalam persyaratan kehalalan itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan ya, seperti itu ya. Ya. Jadi ini kita harus ya pahami ya, sehingga apa? Sehingga kita bertambah yakin bahwa bisnis HDI yang kita jalankan ini halal ya, dan juga bisnis HDI yang kita jalankan ini bisa mendatangkan keberkahan buat kehidupan kita, seperti itu ya. Ya, kenapa? Karena diingatkan di dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Maidah ayat 1 bahwa hai orang-orang yang beriman ya, penuhilah akad-akad itu ya. Nah, akad itu definisinya apa? Pertalian ijab ya, pernyataan melakukan ikatan ya. Qabul itu adalah pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, seperti itu. Objek perikatannya apa? Yaitu kesepakatan kita dalam menjalankan bisnis HDI ini. Ya, seperti itu. Ya, ya, oke. Ya. Ya, jadi dalam bisnis HDI, ya, kita mengenal ya untuk bisnis plan, ya. Nah, ketahuilah bahwa bisnis plan itu merupakan kontrak bisnis atau kalau dalam bahasa ekonomi Islam yaitu akad. Makanya itu kenapa kita diwajibkan untuk kita memahami bisnis plan kita. Kenapa? Karena itu kontrak bisnis. Dan kita ketahui bahwa mereka yang nggak berhasil di bisnis HDI sudah pasti karena mereka nggak paham kontrak bisnisnya. Ya sama seperti halnya dalam kita menjalankan satu bisnis, kalau kita tidak tahu ya kita dapat apa dan bagaimana cara menjalankannya dan juga bagaimana mencapai itu ya dalam kontrak yang disepakati, maka tidak akan bisa ada realisasinya kan seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini bisnis plan ya, itu merupakan kontrak bisnis atau akad antara pihak pertama. Pihak pertama itu siapa? Yaitu perusahaan HDI. Itu adalah pihak pertama ya. Dan pihak kedua siapa? Yaitu enterpriser HDI. Ya. Oke, ya. Jadi bisnis plan itu merupakan bentuk kontrak bisnis atau akad antara pihak pertama ya, yaitu perusahaan HDI dengan kita pihak kedua yaitu enterpriser HDI. Nah, di dalam hal ini yaitu akadnya ada dua, yaitu akad jualah dan akad wakalah. Ya, saya akan jelaskan detail, saya akan jelaskan pelan-pelan ya terkait dengan akad jualah dan akad wakalah ini untuk mempermudah ya pemahaman kita semuanya ya. Oke. Akad jualah ya, itu adalah suatu kontrak di mana pihak pertama tadi siapa? Yaitu perusahaan HD ya, perusahaan HDI menjanjikan imbalan tertentu. Menjanjikan imbalan tertentunya berupa apa? Berupa persentase, ya kan? Yang ada di bisnis plan itu kan, ya. Ya, dari overhead bonus terus ya semuanya ya sampai royalti ya kepada pihak kedua
pihak kedua siapa? Yaitu enterpriser. Atas apa? Atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Oke? Jadi mereka yang akan mendapatkan persentase-persentase dalam business plan itu apabila mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang termaktub atau apa yang ada pada business plan tersebut, ya kan? Ya, yaitu sebagai contoh misalkan ya untuk mendapatkan sebagai seorang diamond maka ya HDI mensyaratkan yaitu kita memiliki yaitu atau kita memberikan atau membangun 5 jalur manajer kan seperti itu ya. Dan masing-masing itu memiliki omset yaitu 300 BP. Ya. Nah, itu contoh bahwa apabila kita memenuhi itu, maka kita mendapatkan persentase ataupun imbalan sebagai seorang diamond director. Itu adalah akadnya, akad jualah. Ya. Nah, selanjutnya adalah akad wakalah. Ya. Akad wakalah yaitu akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama. Pihak pertama tadi siapa? Perusahaan HDI ya, kepada orang lain sebagai pihak kedua, yaitu enterpriser, dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Ya, kita tahu bahwa kewenangan apa yang diberikan oleh pihak pertama perusahaan HDI kepada kita, yaitu kewenangan untuk menjual produk HDI atas nama perusahaan HDI. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi kalau ada komplain terkait dengan produk, itu yang bertanggung jawab atau yang bisa untuk menjawab ya untuk komplain tersebut terkait dengan kualitas produk, yaitu perusahaan HDI. Makanya itu di HDI itu ada bagian yang disebut sebagai bagian Enterprise Center yang dibawahi oleh Ibu Hera ya, Enterprise Relation Center ya. Sehingga semuanya komplain-komplain terkait dengan produk ataupun apapun ya untuk terkait dengan produk dan juga hal-hal yang lain ya terkait dengan HDI bisa ditanyakan ya langsung kepada bagian Enterprise Relation Center. Ya. Jadi wakalah tidak terkait dengan barang tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain. Seperti itu. Jadi dalam akad wakalah ini ya akad ini sebatas terkait dengan pelimpahan kekuasaan ya. Yaitu dalam hal ini perusahaan HDI melimpahkan ya, kewenangannya kepada enterpriser untuk menjual produk-produk HDI atas nama ya HDI begitu. Ya. Dan terkait dengan hal-hal ya mengenai produk HDI terkait dengan kualitas atau terkait dengan misalkan hal-hal yang jaminan mutu dan yang lain-lainnya itu adalah tetap menjadi ya, kewajiban atau tanggung jawab dari pihak pertama. Dalam hal ini adalah perusahaan HDI. Nah, ini akadnya disebut akad wakalah dan itu berlaku ya di HDI ya, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ini bagian pertama yaitu ya terkait dengan business plan kita menjadi akad ya antara pihak pertama yaitu perusahaan HDI dengan pihak kedua yaitu sebagai enterpriser HDI. Ya. Oke. Selanjutnya ya sekarang akad
yang berlaku antara enterpriser dengan pembeli atau konsumen dalam bisnis HDI. Ya. Kalau yang tadi itu adalah akad ya yang berlaku antara kita perusahaan HDI dengan kita sebagai enterpriser. Sekarang akad yang berlaku antara kita ya yaitu sebagai enterpriser dengan kepada pembeli kita atau konsumen kita. Ya. Yang pertama adalah akad bai murabahah. Ya. Yang kedua akad bai. Yang ketiga adalah akad salam. Ya. Nanti saya akan jelaskan juga sama, saya akan jelaskan pelan-pelan ya agar mudah dipahami. Ya. Akad bai murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ya. Jadi dalam akad bai murabahah ini, misalkan kita memberitahu, misalkan ya, bahwa kalau ya harga distributornya atau harga enterprisernya sekian, harga ecerannya sekian. Ya. Kalau mau bisa mendapatkan harga enterpriser, ya join jadi member, maka saya akan berikan harga enterpriser, misalkan seperti itu ya. Nah kalau enggak, ya ditambahkan untuk keuntungan yang disepakati, gitu. Ya. Nah itu namanya akad bai murabahah. Ya. Penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Nah kalau seperti itu berarti akadnya disebut akad bai murabahah. Ya. Dan diperbolehkan dan itu halal, diperbolehkan. Ya. Bai murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan, ya seperti sekarang online, ya itu juga bisa, ya dan disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Ya, kan kalau online kan dia pesan, ya kan. Nah, terus kita bisa ya sampaikan, misalkan ya bahwa harganya sekian, ya kan untuk harga enterprisernya dan ya saya tambahkan sekian untuk ongkirnya misalkan ya, atau untuk ya tambahan keuntungan yang kita sepakati seperti itu. Itu namanya akad bai murabahah. Selanjutnya adalah akad bai. Apa itu akad bai? Nah, kalau tadi bai murabahah, sekarang akad bai. Akad bai itu transaksi pertukaran antara ya ayin atau real asset ya yang berbentuk barang ya. Dalam hal ini adalah produk HDI ya. Produk HDI dengan dai yaitu aset finansial yang berbentuk uang. Atau lazimnya disebut sebagai transaksi jual beli. Ya. Nah, dalam transaksi ini keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Ya. Jadi kalau kita menjual produk HDI, ya langsung misalkan kita jual misalkan ya Clover Honey 1 kilo misalkan kita jual 650 seperti itu ya. Ya tanpa kita informasikan harga enterprisernya berapa ya atau harga ecerannya yang di label berapa seperti itu, tapi kita informasikan harga jual kita saja kepada dia atau ya kepada yang bersangkutan, itu juga diperbolehkan, itu juga halal. Itu namanya akad bai, disebut akad bai ya. Oke. Selanjutnya adalah akad salam. Nah, untuk akad salam ini yaitu akad jual beli barang atau pesanan yang disebut sebagai muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual. Jadi kalau misalkan inden ini juga diperbolehkan ya atau halal dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli ya al-muslam pada saat akad disepakati ya. Berarti yang dimaksud di sini adalah ya sesuai dengan yang disepakati ya. Misalkan mau dibayar di muka atau dibayar nanti ketika barang sudah ada, itu juga diperbolehkan. Itu namanya akadnya disebut sebagai akad salam. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi apa yang menjadi bagian penting yang harus kita ingat adalah
Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ini surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke, oke ya. Ya, kita lihat ya. Oke, apa yang menjadi prinsipnya ya? Yang menjadi prinsipnya itu adalah ya, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif ya, yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Ya, ya terkait dengan tutup poin atau dia menutup ya sesuai dengan ketentuannya ya, kan ketentuannya kalau apa diamond itu adalah 5 manajer ya, kalau eksekutif diamond itu adalah memiliki 2 jalur diamond seperti itu ya. Itu adalah bagian dari upaya dia atau bagian ya dari apa yang dia lakukan untuk memperoleh haknya seperti itu. Kenapa? Karena sudah pasti konsekuensi dari itu kan ada kan, ya Pak Bugi. Artinya kan ya kalaupun kalaupun dia tutup ya itu bisa-bisa kamarnya dia penuh dengan barang semua itu. Puyeng juga. Ya, kalau dia tidak real ya, artinya tidak real dalam konteks bahwa dia memiliki jalur yang sesuai dengan bisnis plan ataupun sesuai dengan yang diisyaratkan kan gitu. Seperti itu. Ya, itu bagian dari risikonya dia. Artinya bahwa dalam hal ini yang saya maksud risiko itu adalah itu bagian dari upayanya dia seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngeset jaringan selama itu kita tidak numpuk barang gitu ya, kita tidak menganiaya diri sendiri. Betul. Gitu ya, tidak melakukan kezoliman, ya silakan aja gitu ya. Iya, karena itu bagian dari upayanya dia kan, seperti itu ya. Yang pasti itu tadi benar tadi ya, Mas Sugi, bahwa ingat ya, satu sama lainnya, artinya dalam klausul ini tidak boleh bertentangan. Ya, artinya ini tadi kan ada nih di klausul nomor 3 nih, yaitu tidak boleh zalim. Nih, zalim. Ya. Nah, jadi kalau zalim itu bisa zalim terhadap dirinya sendiri dan juga zalim terhadap orang lain. Contoh nih misalkan, ya, contoh misalkan dengan kegiatan itu sehingga itu mempengaruhi ekonomi keluarganya dia. Artinya apa? Dia menggunakan misalkan hak sekolah anaknya misalkan, atau belanja istrinya misalkan, ya kan? Kan itu zalim kan berarti kan ya. Dan misalkan yang lain dia menjual di bawah harga distributor atau harga enterpriser, itu zalim. Ya kan? Nah, sehingga itu menjadi haram. Begitu. Ya. Ya, itu acuannya. Siap. Ya. Gitu. Ya, pokoknya nggak ada pihak yang dizolimi ya. Intinya yang salah satunya itu. Dan tidak menzolimi diri sendiri dengan numpuk barang gitu ya. Betul. Siap. Nah, terus yang berikutnya. Assalamualaikum Pak, mau nanya nih, kan ada propolis cair yang notabene katanya propolisnya nggak bisa dicairkan kecuali dengan alkohol. Nah, gimana itu hukumnya dan bagaimana hukum bisnisnya? Ya, yang pertama adalah yang namanya haram itu ya, tidak ada pengecualian. Ya, haram itu ya tetap haram, mau sedikit mau banyak itu haram, gitu ya. Nah, yang hanya bisa kalau dalam hukum ya hukum syar'i ya itu yang bisa untuk meringankan adalah jika dalam kondisi yang terpaksa. Dalam hal ini adalah dia tidak ada pilihan lain. Dia tidak ada pilihan lain ya. Karena pernah diriwayatkan ya bahwa sahabat Rasulullah ya itu dia ya karena dia sakit ya dan tidak ada obat yang lain saat itu dan dia mengkonsumsi ya sesuatu yang haram ya. Nah, saat itu ditanyakan kepada Rasulullah menjawab bahwa ya diperbolehkan karena memang kondisinya tidak ada pilihan lagi yang lain seperti itu. Ya. Nah, namun dalam kondisi ataupun konteks yang saat ini ya, kan ada propolis HD.
yang tidak dicairkan dengan alkohol, begitu. Ya. Ya, sehingga tidak diperbolehkan karena ada yang lainnya, apalagi ya kandungan daripada propolis HD itu kan kandungannya lebih besar, artinya lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pengobatan misalkan seperti itu. Ya, betul. Terus juga kalau misalnya propolis cair, kalau mereka juga mengatakan apa adanya mengenai kualitasnya, itu juga nggak masalah ya Pak Arif ya. Kalau mereka benar-benar mau jujur gitu. Kayak misalnya pernah ada orang yang produk propolis cair datang ke saya, dia mengatakan, oh kalau di HD propolisnya berapa persen? Nah kalau di HD kita bisa ngomong propolisnya 100%. Nah mereka juga harus berani mengatakan bahwa berapa persen bahwa mereka propolis cair punya. Nah kalau mereka jujur ya tentunya nggak ada masalah dari segi perkenalan produknya mereka ya. Nah terus kalau hukum bisnisnya kita mesti tanya dulu karena propolis cair beda-beda ya Pak Arif ya, hukum skema bisnisnya ya. Ya, skema bisnisnya itu tadi ya. Ya. Propolis cair banyak sih, maksudnya banyak bentuk ya. Secara jual secara network marketing juga, ada yang jual secara konvensional juga. Jadi masing-masing berbeda-beda sih kalau dari distribusinya ya. Ya, betul. Ya. Yang berikutnya. Hanya memang yang digarisbawahi tadi itu ya, karena masih ada ya alternatif lain ya, propolis yang tidak harus dicampur dengan alkohol, maka itu menjadi haram, menjadi tidak boleh. Oh gitu. iya betul. Ya karena alkohol betul. itu sedikit maupun banyak haram. Kalau prosesnya sudah menggunakan alkohol Iya. tetap dilarang ya. Iya. Meskipun dia mengatakannya gini, ini di dalam propolis ini sudah tidak ada kandungan alkoholnya gitu. Ya, ini bahasa pemasaran sebenarnya. Iya, dia harus buktikan. Karena kan jelas dia dicarikan dengan alkohol. Gimana? Jadi mereka ini memang betul tidak menggunakan alkohol, tetapi menggunakan metil etanol, alias keturunannya sama aja sih. Nah, itu kan Mas Mugi itu orang farmasi itu. Tahu. Iya. Siap. Iya. Oke, jadi balik lagi kalau orang yang benar-benar mau aman, ya udah kita punya produk propolis dalam bentuk tablet gitu kan. Pilihnya HDI. Jadi kalau mau masih yang nyoba-nyoba yang lain ya pilihannya kepada teman-teman ya. Kalau itu kan udah pernah ada proses alkoholnya ya mendingan jangan gitu. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjawab kalau ada pertanyaan apakah harga retail dan harga konsumen itu bukan termasuk dua harga? Dan katanya kalau jualan dan memberikan harga belinya katanya nggak boleh. Nah, jadi ada dua pertanyaan nih. Pertama, gimana menjawab kalau kita itu bukan dua harga? Kan kesannya kita ada harga distributor, harga enterpriser, dan ada harga retail. Jadi kayak ada dua harga gitu, Pak Arif. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kalau jualan dan memberikan harga belinya katanya nggak boleh gitu. Jadi boleh apa enggak tuh kita ngasih tahu harga belinya gitu. Kan itu masuk ke akad BAI yang pertama ya. Iya, betul. Iya. Wah, Mas Bugi udah canggih nih. Iya, benar. Iya. Jadi apa namanya? Kaitan boleh atau tidak itu kaitannya adalah acuannya ya seperti itu ya. Dalam hal ini itu semoga ini bisa membantu ya bahwa kita punya dalam konteks ini kalau misalkan kita dengan pembeli kita atau konsumen kita ya itu ada 3 kan pilihannya kan, mau akadnya akad BAI murabahah, akad BAI atau akad salam ya. Kalau akad BAI murabahah berarti kita kasih tahu harga modal kita gitu kan atau harga enterpriser. Kalau kita nggak kasih tahu harga modal kita, langsung kita kasih tahu harga jualnya aja, kita jual segini, Anda mau apa enggak gitu. Kalau mau deal ya kan ya. Atau dia tawar sampai ketemu dengan harga yang disepakati, itu namanya akad BAI, itu diperbolehkan gitu ya. Terus kalau saya mau beli nih, waduh kebetulan barangnya kosong Pak Bu, kita Propoelix ini memang banyak peminatnya, kebetulan sekarang lagi kosong. Tapi kalau Ibu mau boleh inden dulu, diperbolehkan nggak? Boleh, itu namanya akadnya akad salam gitu. Nah, terkait dengan
pembayarannya sesuai dengan kesepakatan, ya. Mau di DP dulu sesuai dengan kesepakatan atau Langsung bayar dilunasi lunas. langsung ya bayar lunas. Itu sesuai dengan kesepakatan, ya. Gitu. Oke. Iya. Nah, yang pertanyaan 2 harga itu, Pak Arif. Jadi kita tuh di HD kesannya ada 2 harga karena kan ada Ustadz yang mengatakan bahwa kalau MLM tuh ada 2 harga, jadi apa namanya dikatakan haram gitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa sebenarnya tidak ada 2 harga, ya. Yang ada adalah ini tadi ya, bahwa kita ini kan ada akadnya itu antara perusahaan HD dengan enterpriser, kan? Dan akad ya antara kita enterpriser dengan konsumen seperti itu. Nah, dan kalau yang terkait dengan semua persentase ya, semua persentase untuk leveling ya, istilahnya ya, tingkatan-tingkatan itu semuanya itu adalah termasuk ya pada akad jualah. Itu. Kenapa? Karena ya pihak pertama dalam hal ini ya HDI itu sudah menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua ya jika bisa menjalankan yang ada di business plan itu. Seperti itu kan? Pihak kedua yaitu enterpriser kan. Nah, apa imbalannya? Yaitu persentase-persentase yang sesuai dengan itu yang ada di business plan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi harus dipahami ya bahwa setiap orang, ini saya bicara dalam konteks HDI ya, setiap orang kalau di business plan di HDI itu punya kedudukan yang sama, gitu. Dan mereka punya hak yang sama ya pada business plan tersebut, seperti itu. Karena mereka juga punya peluang yang sama, ya sama-sama bisa punya peluang pada peringkat tertentu dan penghasilan tertentu dan juga bahkan ya bisa punya peluang untuk bisa punya peringkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan sponsor ataupun orang yang lebih dulu ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau bisnis plan-nya itu tidak seperti HDI memang memungkinkan itu terjadi ya samarah tadi itu. Gitu. Seperti itu. Ya kalau misalkan yang artinya gini, tidak punya peluang yang sama seperti itu. Ya. Kalau di kita di HDI itu tidak. Ya satu akadnya akad jualah gitu kan. Gitu. Ya, oke. Ya, mungkin sedikit tambahan. Kalau misalnya di HDI itu kan kalau misalnya kita terjadi transaksi, kalau misalnya dia belum member, berarti kan keuntungan retail gitu ya. Tapi kalau misalnya dia memutuskan, ya udah deh saya mau member, keuntungan retailnya kita udah nggak dapet, tapi jadinya keuntungan jaringan gitu. Jadi sebenarnya sih nggak dua keuntungan sebenarnya ya. Iya. Iya. Ya itu tadi yang disinggung di depan tadi oleh Pak Mugi ya. Ya banyak yang cuman bacanya sekilas dan dia bukan pelaku gitu. Ya, dia tidak ya seperti itu sehingga memahaminya parsial gitu.